Pada suatu pagi yang cerah, Sultan Harun al-Rashid terbangun dengan perasaan aneh. Biasanya ia bermimpi tentang pesta istana atau naik unta emas, tapi malam itu ia bermimpi menyapu langit dengan sapu terbang. Ketika bangun, sapu tua di pojok kamarnya hilang. Anehnya, beberapa dayang melihat Sultan melayang-layang di langit malam sebelumnya. "Siapa yang berani menyihirku seperti penyihir pasar malam?" geram Sultan sambil mengibaskan jubah tidurnya yang penuh bulu merpati. Abu Nawas, sang pujangga cerdik, sedang bermain catur melawan kambing tua di depan rumahnya. Kambingnya kalah dan melempar bidak ke kepalanya. Tiba-tiba, para pengawal menangkapnya. "Kau dituduh mencuri sapu terbang istana." "Sapu terbang?" Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Kalau begitu, saya juga dituduh menyapu bintang." Sultan murka karena Abu Nawas masih bisa tertawa di tengah tuduhan serius. Tapi seperti biasa, ia tahu, di balik kelakar Abu Nawas, pasti tersembunyi rencana licik yang bijak. Abu Nawas minta waktu 7 hari untuk menyelidiki kasus sapu itu. Hari pertama, ia menyamar sebagai nenek tua penjual sapu. Hari kedua, jadi pedagang es batu di padang pasir, hanya untuk menyelidiki rumor bahwa sapu itu bisa mengubah gurun menjadi taman bunga jika diputar 3 kali sambil bersin. Hari ketiga, ia ke perpustakaan rahasia milik menteri tua dan menemukan buku 1001 fungsi sapu selain menyapu. Hari keempat hingga keenam, ia mengunjungi pasar sihir, berdebat dengan tukang sihir mabuk, dan hampir dijual jadi boneka kayu. Hari ketujuh, ia kembali ke istana dengan seekor ayam, topi sulap, dan sebatang wortel. Sultan memanggil seluruh penasihatnya. Abu Nawas memulai pembelaannya. "Yang mulia, sapu itu bukan milik istana. Itu sapu milik nenek sihir pasar lalat." Semua tertawa. Tapi Abu Nawas melanjutkan serius. "Sapu itu bisa terbang karena terkena ramuan tertawa 3 kali berturut-turut di bawah bulan penuh sambil memakan wortel ajaib. Dan saya sudah menemukan wortel itu." Ia menunjuk wortel yang ia bawa. Salah satu menteri mencoba tertawa 3 kali sambil menggigit wortel itu. Lalu, ia bersin keras, dan boom! Ia melayang 3 jengkal dari tanah. Tiba-tiba ayam yang dibawa Abu Nawas berkokot, dan ayam itu juga terbang. Semua gempar. Sultan mulai percaya, namun Abu Nawas menyimpan kejutan. Ia memanggil 3 pelayan istana yang diam-diam merekam video sapu terbang lewat cermin antek. "Yang mulia," ujar Abu Nawas, "sapu itu dicuri bukan untuk sihir, tapi untuk memata-matai istana." Ternyata, salah satu menteri tertua di istana bekerja sama dengan kerajaan sebelah. Ia menyihir sapu untuk merekam percakapan Sultan dan mengirimkan informasi lewat bulu sapu yang bisa bicara. Sapu terbang itu bukan sulap, tapi teknologi cermin sihir dan ilusi tertawa. Sultan shock. Para menteri histeris. Abu Nawas hanya tersenyum sambil menyeruput teh untuk menguji. Sultan minta Abu Nawas menaiki sapu itu. Tapi Abu berkata, "Yang mulia harus tertawa dulu 3 kali sambil makan wortel." Sultan mencoba. Hahaha. Gigit wortel. Swos. Sultan benar-benar melayang lalu jatuh. Biur. Ke kolam ikan emas istana. Semua tertawa. Sultan pun tertawa dan menunjuk Abu Nawas sambil berkata, "Kau memang penyihir kata-kata." Menteri yang berkhianat dibuang ke gurun, tapi ia berjanji akan membalas. Ia menyamar jadi dukun sakti, membuka kios penghapus ingatan, dan menyebar rumor bahwa Abu Nawas sebenarnya makhluk bulan. Beberapa warga mulai percaya.
Bahkan ada yang membangun tugu Abu Bulan Wawas. Abu Nawas pun terganggu. Namun, ia membalas dengan lebih kocak. Ia menulis puisi yang menyindir sang menteri dan menyebarkan buku Cara Menyamar Tapi Masih Bau Sama. Buku itu laris manis dan sang menteri gagal total. Sultan meminta Abu Nawas membantu misteri baru. Setiap malam, ada bayangan tangan besar muncul di langit. Penduduk ketakutan. Dikiranya tangan raksasa iblis. Abu Nawas menyelidiki dan menemukan itu hanya bayangan dari cermin raksasa milik istri gubernur sebelah yang sedang belajar menari tangan bayangan. Lucunya, bayangan itu tercipta karena ia berlatih menari setiap malam tepat di depan lentera kerajaan. Sultan tertawa geli, dan sudah sebulan sapu terbang istana jadi wahana wisata. Namun, anehnya suatu pagi, sapu itu menghilang sendiri. Yang lebih aneh, ditemukan secarik surat di rak penyimpanan. Yang Mulia Sultan, saya, sapu terbang, ingin cuti tahunan. Punggung saya pegal, dan saya ingin menyapu kabut Gunung Gatal. Hormat saya, sapu terbang 001. Sultan melotot, sapu bisa nulis. Dipanggillah lagi Abu Nawas, yang sedang bermain adu jentik dengan tukang kayu. Abu Nawas hanya geleng-geleng, sapu itu mungkin tidak bisa nulis, tapi ada yang menyuruhnya menulis. Dalam penyelidikan kali ini, Abu Nawas tak pergi sendiri. Ia membawa ayam terbang yang kini sudah jadi sahabat. Anehnya, ayam itu mulai bisa bicara satu kata, "Wahyu, Wahyu, Wahyu." Semua bingung. Abu Nawas mengelus jenggotnya. Wahyu itu nama mantan tukang sihir yang pernah dibuang ke Gunung Gatal. Ia dulu terkenal karena pernah menghidupkan sapu menjadi boneka. Teka-teki mulai mengarah. Wahyu si penyihir buangan mengangkat Abu Nawas sebagai menteri urusan hal-hal aneh dan kocak. Abu Nawas naik unta buta satu mata, ditemani ayam dan pelayan setia bernama Samad, menuju Gunung Gatal. Nama itu bukan sembarang nama. Setiap orang yang melewati gunung itu, kulitnya akan gatal tak tertahankan. Untuk bertahan, Abu Nawas membawa bedak ketawa dan sabun lempung kocak dari pasar sihir. Di puncak gunung, mereka menemukan sesuatu yang luar biasa. Kerajaan sapu-sapu dihuni oleh sapu yang bisa berbicara, menyapu sendiri, bahkan bersidang. Mereka menyambut Abu Nawas seperti pahlawan. Ternyata, sapu terbang istana sedang diadili karena ingin menikahi sapu lantai yang keras. Kepala sapu terbang berkata, "Abu Nawas, aku kabur karena cinta. Tapi kerajaan sapu-sapu hanya mengizinkan pernikahan jika manusia mengizinkan dan membuktikan bahwa cinta bukan sihir palsu." Sultan mendengar kabar itu dan marah-marah. Abu Nawas pun membuat keputusan bijak. Ia mengadakan sayembara di kerajaan. Siapa yang bisa memisahkan cinta sapu tanpa membuat mereka menangis akan diberi 10 emas. Banyak yang mencoba. Tukang sihir, menteri, bahkan tukang sabun. Gagal semua. Hingga seorang anak kecil bernama Laila datang dan berkata, "Kalau cinta itu palsu, sapunya akan berhenti menyapu. Tapi kalau cinta itu asli, mereka akan bersih-bersih bersama selamanya." Dan benar, sapu terbang dan sapu lantai mulai menyapu gunung bersama sambil berdendang. Sapu itu pun meneteskan minyak kayu putih bahagia. Tiba-tiba, muncullah Wahyu si penyihir buangan. "Aku ingin kembali ke istana. Aku lebih pintar dari Abu Nawas." Ia menantang Abu Nawas dalam duel sapu dan kata-kata. Wahyu memulai, "Aku bisa menghidupkan batu jadi kodok."
Abu Nawas balas, "Aku bisa membuat Sultan percaya kucing bisa jadi menteri." Wahyu, "Aku bisa membuat bayangan bicara." Abu Nawas, "Aku bisa membuat ayam berpantun." Ayamnya langsung bicara, "Jika sapu bisa terbang, maka sandal bisa menari." Abu Nawas bukan sembarang orang. Ia bisa bikin Sultan tertawa sendiri. Penonton tertawa terpingkal-pingkal. Wahyu kehabisan akal. Ia terpeleset oleh sapu lantai yang sedang membersihkan arena. Dan ia pun berubah menjadi batu karena terkena kutukan sapu sendiri. Sultan menerima kembali sapu terbang dan menghadiahi pernikahan sapu di taman istana. Ayam Abu Nawas diberi gelar Ayam Panglima Kata-Kata, lengkap dengan jubah merah dan mahkota dari tempurung kelapa. Sultan mengumumkan, mulai hari ini, siapapun yang bersumpah harus memegang sapu dan bersin sambil tertawa. Dan Abu Nawas, seperti biasa, hanya tersenyum, lalu berbisik ke ayam, "Tunggu sampai aku bercerita soal unta bersin yang jadi raja." Ayam, Wahyu, Abu Nawas, SST. Itu cerita selanjutnya. Suatu malam, Sultan Harun al-Rashid bermimpi aneh. Ia melihat seekor unta bersin 3 kali lalu mengenakan mahkota emas dan duduk di singgasana istana sambil berkata, "Aku, Raja Unta ke-1001, datang untuk menyelamatkan negeri dari kekeringan tawa." Ketika bangun, Sultan mendapati seekor unta berbulu emas sedang duduk manis di halaman istana dan bersin. Ha, 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 acol. Semua pelayan panik. Satu pelayan pingsan. Seekor merpati jatuh dari langit karena ikut bersin. Unta itu lalu berdehem dan menyapa, "Apakah ini istana Harun al-Rashid?" Sultan langsung memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku tidak butuh penghibur. Aku butuh penafsir mimpi dan penerjemah bahasa unta." "Abu Nawas, aku bisa lebih dari itu, Yang Mulia. Aku bisa jadi penasihat unta sekaligus pemandu napas dalam." Unta emas itu memperkenalkan dirinya, "Tuan Kamil bin Kamilah, seekor unta yang telah melakukan ribuan meditasi di gurun dan kini mendapat wahyu untuk menjadi raja selama 3 hari. Untuk menyeimbangkan alam dan mengembalikan keseimbangan antara tawa dan air zam-zam," kata si unta. Sultan terkejut, tapi juga tertawa. "Baiklah, selama 3 hari kau jadi raja. Tapi kalau ada satu kesalahan, kau akan kembali jadi unta pengangkut garam." Abu Nawas hanya tersenyum dan membisik, "Ini akan jadi pertunjukan terbesar di istana." Hari pertama, Unta Kamil membuat dekret. Semua pengawal harus berjalan mundur sambil bersiul. Semua rakyat harus mengganti salam dengan "Selamat menyusui gurun." Semua makanan wajib disajikan dengan saus kurma dan pasir panggang. Hari kedua, ia membuat acara tertawa nasional serempak. Jika tak tertawa dalam 5 detik, harus menyapu istana pakai kumis palsu. Hari ketiga, ia membuat lomba menyanyikan lagu gurun dengan bahasa unta. Tapi ternyata, rakyat bahagia. Kekeringan tawa hilang. Semua orang tertawa. Bahkan pohon kurma ikut miring karena geli. Sultan heran. "Abu Nawas, apakah unta ini benar-benar membawa keajaiban?" Abu Nawas menjawab, "Kadang yang tidak masuk akal justru membawa kebahagiaan yang paling nyata." Tapi tak semua senang. Menteri tua yang dulu hampir dikutuk sapu, ternyata belum sepenuhnya hancur. Ia muncul lagi dengan pasukan 1000 kalajengking siluman. "Raja Unta adalah aib bagi istana," serunya. "Unta Kamil bersiap.
Tapi ia tak ingin perang. Ia hanya bersin dan bersin dan bersin. Dari bersin itu, keluar pasukan pasir ajaib, bayangan unta, ayam terbang, dan sapu menyala. Pertempuran kocak pun terjadi. Kalajengking siluman terpeleset pasir. Sapu memukul pantat menteri tua. Ayam Abu Nawas menggonggong entah kenapa. Akhirnya, menteri tua lari ketakutan dan masuk ke sumur mimpi. Di malam terakhir masa jabatan Unta Kamil, ia berbicara empat mata dengan Abu Nawas. Kau tahu, Abu, aku ini hanya unta biasa. Tapi dunia terlalu serius hingga kadang hanya makhluk sepertiku yang bisa menyadarkan manusia tentang tawa. Abu Nawas tersenyum. Tawa adalah bentuk ibadah jika tak melukai. Dan engkau, sahabatku, telah mengajarkan itu tanpa kata, hanya dengan bersin. Unta Kamil lalu menyerahkan mahkota ke Abu Nawas. Bukan untuk dipakai, tapi untuk dihibahkan ke dunia. Jadikan kata-katamu mahkota baru rakyat. Esoknya, Unta Kamil hilang tanpa jejak. Hanya tersisa tapak kaki, secarik puisi di pasir, dan suara tertawa yang membekas di dinding-dinding istana. Puisi itu berbunyi, jika langit tertutup awan kelabu, sapu, ayam, dan unta akan datang membasuh kalbu. Jika dunia terlalu serius untuk tertawa, panggillah Abu Nawas penyapu luka. Sultan menetapkan patung unta bersin di taman istana. Abu Nawas pulang, membawa ayamnya yang kini bisa berdiskusi soal filsafat. Seminggu setelah Unta Kamil menghilang, Sultan bangun tidur dan, seperti biasa, bersin keras. Ha-ha-ha. Dan, brok, istana menghilang. Bukan cuma kamar tidur, seluruh istana hilang dari pandangan. Yang tersisa hanya sandal Sultan, ayam Abu Nawas yang tertidur di atap, dan kucing istana yang menatap kosong sambil berkata, "Yah, pindahan lagi." Sultan panik dan hanya mengenakan daster tidur. Ia berteriak, "Abu Nawas, jangan main ilusi lagi." Abu Nawas, yang sedang menyusun daftar 1001 cara menyembunyikan sesuatu tanpa sulap, hanya menoleh malas. "Tenang, Yang Mulia. Mungkin istananya cuma malu atau sedang batuk juga." Abu Nawas memulai penyelidikan dengan pendekatan unik. Ia mencium bekas bersin Sultan. Dengan hidung ayam, kaca pembesar, dan garpu, ia menyimpulkan, bersin ini bukan sembarang bersin. Ini adalah bersin tertawa yang dipantulkan. Ternyata, bersin Sultan mengenai cermin kuno yang dulu dipakai menteri tua yang terkutuk sapu. Cermin itu menyerap energi tawa, dan saat dilepaskan, boom, menghapus istana dari dimensi normal. Sama seperti sapu bisa terbang karena tawa, istana bisa hilang karena tertawa terlalu keras. Ujar Abu Nawas sambil mencongkel telinga ayamnya agar lebih fokus. Untuk mencari istana, Abu Nawas harus masuk ke dimensi tertawa ketiga, dunia aneh tempat semua benda bisa bicara dan logika dibalik. Ia memakai kacamata tertawa, sandal terbalik, dan topi dari telur unta. Bersama ayam, ia melintasi sungai susu hangat, gunung es krim asin, hutan pakaian dalam terbang. Di sana, ia bertemu penjaga gerbang dimensi, yaitu seekor kaus kaki raksasa bernama Pak Jempol. Pak Jempol berkata, "Masuk hanya jika bisa membuat aku tertawa sampai lubang tumitku sobek." Abu Nawas pun menggelitiknya dengan sapu lantai sambil membaca pantun ini. Kalau raja bersin istana hilang, ayam bicara, unta jadi sultan. Jangan salahkan Abu yang tenang. Dunia memang kadang gila tanpa alasan.
Pak Jempol tertawa dan meledak menjadi gelembung sabun. Gerbang pun terbuka. Di dimensi tertawa ketiga, Abu Nawas akhirnya menemukan istana yang hilang, sedang menangis. Aku lelah jadi tempat orang serius. Aku ingin istirahat di dimensi lucu. Abu Nawas berkata, tapi kau juga tempat tawa, pesta, dan kisah bijak. Kalau kau kabur, dunia kehilangan tempat berkaca. Istana menjawab, aku akan kembali jika Sultan mau belajar menari dan bersenandung tanpa gengsi. Sultan, yang dibawa masuk ke dimensi itu dengan bersin buatan, setuju. Sultan, yang selama ini hanya tahu cara berpidato dan memarahi koki, akhirnya menari. Ia menari di tengah istana berdiri, gerakan patah-patah, goyang jubah, dan jungkir balik canggung. Ayam Abu Nawas sampai pingsan melihatnya. Tiba-tiba, tawa istana kembali. Dan, zoom, istana pulang ke dunia nyata. Rakyat bersorak. Dan Abu Nawas diangkat sebagai penasihat tertinggi untuk masalah aneh tapi nyata.